lagi, Ambyar! Kok kamu pagi hari ini pakai bando sih? Aku hari ini lagi merasa bahagia. Kenapa merasa bahagia hari ini? Bahagia aja, kenapa? Karena ya pokoknya hari ini aku bahagia aja karena ya pokoknya bahagia deh. Kamu mau aku bikin tambah bahagia nggak? Apa? Aku punya pantun buat kamu. Apa? 1.2 koma. Cakep. Kamu lentik siapa yang punya? Jawab dong, biar Sobat Ambyar juga tahu. Banyak bunga di taman, Cakep, cuma satu ku petik. cakep. Banyak lelaki di jalan, cuma abang yang aku ambil. Sebentar. Ya, Dadan. Sini Dadan. mau kemana? Sebenarnya dari pojokan kamu ngeliatin aku begitu kenapa? Udah lama gak ketemu aku terus kamu begitu. Ngomong, Apa? lu kan pegang mic. Ada yang kurang dari ngomong. tubuh aku ini, aku udah kurus tuh, banyak jauh tuh. Coba Iya. kenapa lu ngeliatin dia terus, Dan? Kenapa? Terkesima. Melihat apa? Lihat kamu. Lihat, Nah, King Nazar, dia tuh terkesima bukan melihat kamunya. Melihat gelang dan juga jam dan juga cincin berlian kamu. ya. Dadan, Ya King. 1.2 koma. Cakep. Kamu cantik siapa yang punya? Tapi kamu tuh ngingetin aku sama seseorang ya, King Nazar. Siapa? 1.3 koma. Cakep. 1 tambah 3, 4. Hostnya 4, ngapain 2? Rencananya kita lagi mencoba program baru. Judul programnya adalah Bando, ya ampun. Bukan emas permata yang kupinta. Tapi Kenapa? Kesetiaan kamu dong, berdua masa bisa syuting sih, kita nggak diajak. Heran. Coba lihat deh, kalian lihat ya, kalian berdua lihat King Nazar coba mirip siapa dandanannya hari ini terus pakai bando segala macem. Coba inget-inget lihat siapa. Tapi tadi aku masuk hati loh pas Dadan ngomong gitu. Jangan dimasukin ke hati kan dia cuma bercanda. Maaf, punten ya, kita nggak bercanda kayak almarhum Olga, bener gak sih? Bener ya. Sebenarnya kalau almarhum itu lucunya, Iya. gelak-geliknya semuanya nggak akan ada yang bisa gantikan. Betul. Betul. Dia tuh ngelewat aja juga orang udah ketawa. Benar. Jadi kalau misalkan ada orang bilang kalau aku mirip Almarhum. almarhum kalau bercanda, terus katanya Rian mirip Raffi Ahmad, itu ya mungkin terima kasih atas ucapannya. Kami pun Kata juga siapa itu? kata orang banyak banget masuk di Di Friendster kita. Iya, tapi kalau ngomongin soal sosok almarhum Iya. Olga Syahputra, hari ini kita mengenang almarhum Olga Syahputra. Aduh Sobat Ambyar, siapa sih yang tidak mengenal beliau ya, sosok yang sangat luar biasa sekali. Dari komedinya, celotehannya, gaya jalannya, tidak akan pernah bisa kita lupakan. Dan yang pasti ini adalah legenda bukan hanya dunia hiburan tapi dunia pertelevisian tanah air. Kita besar dengan almarhum Olga Syahputra. Betul Untuk itu sekali. di hari ini kami semua di Pagi-Pagi Ambyar mengenang kepergian sosok almarhum Olga Syahputra. Dan kita juga akan menyaksikan ini sebuah tayangan in memoriam atau mengenang Olga Syahputra dalam tayangan berikut. Pergi. Dengar nggak kalau si Sanas ngomong, siang kan saya sudah bayarin. Kalau saya sampai bayarin lagi takut kartu Sanas limit. Bang Billy, ijazahnya. Di makanan di restoran tuh. Masa cewek mulu yang bayarin? Billy, Lu kalau mau dibayarin pacaran sama tante-tante. Iya anak. Anak lu 2. Mana? Itu atua. Gua bangun dah. Lagi. Bagus. Terakhir nih. A. Ya A. Ampun deh. Aduh. Udah dong. Udah dong. Gelap. Awak gelap.
Kan lucu banget ya. Spontanitas yang ada dalam dirinya itu tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Nggak Jadi bisa. benar-benar Susah. natural banget gitu Susah lucunya banget ya. tiru almarhum Olga tuh karena memang dia memang ngelucunya nggak Buat-buat. dibuat-buat, emang natural. Jalan aja juga orang udah ketawa. Iya. Betul ya, lahir juga di Trans TV yang membesarkan betul nama sekali. almarhum. Kita menyaksikanlah berbagai macam program yang selalu menghibur, memberikan tawa, rasa bahagia, hiburan di saat mungkin Sobat Ambiar juga merasa sedang bersedih ya. Dan saya termasuk penonton setianya Aku juga. dari acara sahurnya, acara bentukannya. Pokoknya kalau namanya ada almarhum Olga pasti udah Dan nonton. selalu welcome sama pendatang baru. Betul, baik. Orangnya ramah sekali. Jadi makanya sampai dengan sekarang selalu menyimpan memori termasuk juga buat Sobat Ambiar di rumah. Untuk itu kita akan hadirkan ini sosok yang benar-benar dekat sekali dengan almarhum Olga Syahputra. Yang satu ini tamu kita, dia Emak bersama-sama kita semuanya. betul merintis karir. Sempat Olga jadi Syahputra, emaknya, sempat jadi Dewi manajernya juga, Dewi iya. Persik juga merintis karir Olga Syahputra bersama dengan beliau termasuk ketika nafas terakhirnya juga beliau berada di sampingnya. Betul. Kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ini dia Mak Vera. Mak Vera apa kabar ya Allah? Baik, alhamdulillah mamanya. Sehat, alhamdulillah. Semakin cantik ya Mak, seperti ada yang Masya berubah gitu penampilan Masya jelas Allah. ya. Kita berharap semoga Mak Vera juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya. Mak kita berempat ngucapin terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Sudah menyempatkan waktunya Mak datang ke sini pagi-pagi. Amin. Mak Vera, satu kata yang bisa menggambarkan almarhum Olga Syahputra untuk Mak Vera. Apa satu kata itu? Malaikat di hatiku. Malaikatnya. Kita mau kasih lihat dulu ini kebersamaan Mak Vera dan juga almarhum Olga Syahputra. Mak Vera kurang lebih 6 tahun almarhum meninggalkan kita semua. Ini tahun ke-7, Tahun ke-7 ya, masuk tahun ke-7. 27 Maret nanti. Masih suka terasa Selalu. kenangan. Selalu. Orang nggak tahu kan kedekatan kita berdua ya. Aku sama dia itu ibu sama anak. Yang memang setiap hari itu komunikasi. Kejadian kita komunikasi itu di pagi hari jam 2 pagi sampai jam 4. Kadang itu jam 11 selesai syuting dari YKS, itu selalu dia telepon. Ma aku udah selesai sholat. Telepon sampai pagi, sampai dia tidur. Kadang-kadang nanti asistennya bilang, "Mak, Yoga udah tidur." Oh ya udah. Jadi aku nemenin dia di saat dia sudah selesai mengerjakan tugasnya semua. Apa kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan bersama almarhum Olga Syahputra untuk Mak Vera? Selalu kalau misalkan kemanapun ada dia di hati aku ya, sampai kapanpun. Kenangan yang gak akan aku lupakan adalah setiap kita ulang tahun, selama 10 tahun kita sama-sama. Kita ulang tahun selalu tiup lilin bareng. Jadi aku tanggal 6 Februari, Olga tanggal 8 Februari. Dia selalu ngomong, "Mak, tiup lilin, pokoknya yang ngucapin pertama gue harus gue ulang tahun lu ya, pokoknya gak boleh yang lain." Iya, gak, iya. Sampai suami emak telepon aja gak boleh, mesti dia duluan yang telepon ucapin selamat ulang tahun. Itu dia. Jadi kalau misalkan kalau dibilangin, Ma Vera kenapa gak bisa move on dari Olga? Ya karena selalu di hati emak, Ya, pasti. selalu. Tapi gitu. Olga itu orangnya seperti apa sih buat seorang Mak Vera, sosok yang seperti apa di mata Mak Vera yang orang lain tidak pernah tahu, hanya melihat dari sebatas layar kaca? Orang hanya taunya kan, Mak hanya seorang manajer aja. Tahu mereka hanya manajer gitu. Mereka nggak tahu kalau kita tuh berdua itu ada kedekatan yang sangat dalam. Emosional Iya. Mungkin Dewi kan udah tahu emak kayak gimana. Kalau misalkan emak kerja sama Dewi seperti apa. Emak tahu kan. Dewi, kalau Olga itu orangnya tipikalnya nggak pernah yang namanya ngebantah. Nggak pernah. Jadi kalau misalkan enggak, ini ada kerjaan ini. Gimana baiknya emak aja, kalau memang baik aku ikut. Anak baik. Maksudnya anak yang tahu diri. Anak yang sangat mengerti. Di mata orang banyak orang pada bilang Olga itu emang kocak, lucu. Tapi di sisi lain tuh dia penyedih. Olga itu penyedih orangnya. Orangnya gampang nangis gitu loh.
orangnya yang nggak tega kalau ngelihat orang, apalagi temen-temennya susah gitu. Itu dia pasti bilang, mak bantuin si A, mak bantuin si B. Nih bapaknya si ini sakit nih mak, dibantuin biar dapat kerjaan. Itu selalu, jadi mak yang jadi perantara, misalkan si A ini nggak ada kerjaan, mak ngomong sama TV, teman boleh nggak bantuin Olga sama dia. Pas mak kayak gitu selalu gitu. Mak dibilang, mak nggak ada Olga gimana? Mak nggak ada Olga, ada yang hilang. Ada yang hilang. Biasa kita ngobrol bareng, cerita bareng. Nggak ada gitu yang setiap hari itu yang care gitu. Mak lagi ngapain, mak udah makan belum? Itu Olga kayak gitu. Itu. Yang tanpa kita tahu ternyata sensitif gitu orangnya. Sensitif, sangat sensitif. Mikirin orang lain juga. Iya. Jadi kadang-kadang kita sendiri nih, orang tuanya gini, gak mikirin Olga dulu, Olga ini. Mak, tar dulu mak, beneran kasihan mak. Mereka belum bisa makan. Ada yang salah satu ada kru gitu. Lagi itu pernah mau ngelahiran anaknya, ingat banget. Sampai pas dia meninggal, anaknya itu dikasih nama Olga. Olga yang ngurusin semua sampai anak itu keluar dari rumah sakit tuh Olga. Dia ngambil naik motor, ambil uang, diambil duit dari ke ATM sama tuh orang yang mau ngelahirin. Karena katanya anaknya nggak bisa keluar, mak, nggak bisa bayar rumah sakit, gitu. Itu Olga, itu hatinya dia. Anaknya baik. Makanya mak bilang kalau misalkan ada yang bilang dia begini, dia begitu, mak cuman bisa bilang ini, lu nggak tahu dia, lu nggak tahu Olga, lu nggak tahu Olga. Karena emak yang tahu banget Olga. Olga itu apa yang nggak suka dia ucapin, apa yang dia suka dia ucapin. Tapi kita juga yakin Sobat Ambiar di rumah juga begitu mencintai almarhum Olga Syahputra. Karena terlihat jelas walau di layar kaca hanya menghibur, tapi ketulusan hati seseorang pasti terasa untuk mereka menyaksikannya di rumah. Iya. Waktu sakit pun pasti menjadi kesedihan bukan hanya buat keluarga Mahfera, tapi juga buat fans dan juga pemirsa di tanah air ya. Ketika sakit katanya ada kontak batin antara Mahfera dan juga almarhum. Sangat banyak. Jadi gini, orang kan waktu di rumah sakit itu kenapa emak nggak boleh ngasih izin? Bukan kenapa. Waktu itu pada saat di rumah sakit, ingat banget kejadian waktu di Jakarta. Waktu itu di rumah sakit, Olga tidak ada pernah istirahat. Olga itu tidak enak kalau ngelihat orang datang, nengokin, orangnya nggak enakan. Jadi datang jam berapapun, jam 2 pagi, jam 11 pagi, jam berapa pada datang malam dia terima. Itu kesalahan, itu yang mak bilang, oh ya berarti ini kesalahan kita yang tidak bisa mengontrol pada saat itu gitu loh. Nah itu aku lakukan sama keluarga, atas izin keluarga dan keluarga juga mengizinkan pada saat itu bahwa setiap yang tamu datang waktu itu ke Singapura itu atas izin keluarga. Kalau izin keluarga iya, aku iya. Ma ini orangnya memprotek banget anak-anaknya. Buat disiplin tak? Jadi bukan sombong ya, tapi Ma itu tahu kondisi anaknya itu lagi sibuk atau lagi kecapean tuh tahu. Makanya bersyukur kalau punya manajer atau orang terdekat yang bisa memahami gitu loh. Karena kan yang paling memahami itu adalah orang terdekat kan. Betul. Sampai detik ini ya boleh jujur yang dihujat tuh emak terus gitu loh. Emak selalu dihujat, emak yang menghalangi, emak yang membentengi. Bukan, kalau kalian tahu keadaan almarhum seperti itu kalian juga bakalan nangis. Ya, tanpa tahu mereka kan hanya bisa melihat dari kulitnya saja tanpa Iya. melihat dalamnya. Tapi Mahfera sering dimimpin sama almarhum. Selalu. Jadi ada kejadian-kejadian di rumah sakit yang kita nih kalau misalkan orang tua lagi di rumah, aku di rumah kan kalau di ICU Singapura itu tidak boleh ditungguin kan. Iya. Nggak boleh ditungguin, satu juga nggak ada yang boleh nungguin di ICU. Nah jadi setiap jam 7, jam berapa kita pada nengok, nanti malam pagi kita nengok gitu seperti itu. Nah waktu malam-malam itu pipisnya dia berantakan, pipisannya berantakan. Aku jam 1 merasa kok nggak enak ya, kok perasaan kayak nggak enak gitu loh. Aku bilang boleh nggak ke rumah sakit gitu, anterin dong emak ke rumah sakit karena kan emak di sana ada 7 orang yang ngejagain waktu itu. Ada Taufik Saini artisnya emak, ada juga anak-anaknya emak yang lain gitu, yang nemenin juga waktu itu ada adik emak gitu, ada omnya emak, Om Uung yang tinggal di Singapura gitu, ada Bang Billy juga. Bang Billy itu juga sama abangnya kan sayangnya setengah, aduh sayang banget. Jadi saya memang bener waktu itu emak bilang, Bang Billy, emak mau ke sana ya, perasaan emak nggak enak gitu. Oh iya emak, ya udah dianterin. Sama Taufik saya ini tuh ada si Bontot emak, Neng gitu. Emak masuk ke sana, datang ke sana, duduk, emak liatin gini, kenapa sih enggak taunya pipisnya tuh berantakan.
Itu satu. Yang kedua, waktu Olga kena serangan. Itu Olga kena serangan, Ma hari itu nggak datang karena ada orang tua, Ma Andung datang mau ngaji sama kan Olga diajiin ngaji, kita ngaji gitu sama Andung gitu loh, ngaji. Nah Andung datang, Ma nggak datang, yang Bang Billy yang datang waktu itu. Bang Billy sama Ma tukeran sip gitu. Kalau kita kan gantian gitu, tukeran sip gitu. Nah hari itu Ma nggak datang karena Bang Billy yang jagain gitu. Ma bilang ada Andung datang, iya Ma jagain Andung gitu karena Andung panas badannya gitu. Ya udah waktu itu Ma bilang, kok perasaan Ma lagi tidur tiba-tiba ada yang manggil Ma gitu 2 kali. Ma bilang, kok Olga manggil Ma ya? Ma bilang Bang Billy, kayak ada yang manggil Ma 2 kali. Ma bilang, itu perasaan Ma, kata Bang Billy, itu perasaan Ma, udah Ma tidur aja, kata Bang Billy. Itu nggak bisa tidur tuh. Ma telepon rumah sakit. Suster mau tanya gimana keadaan Olga, tapi sosok bahasa Inggris Maknya. Gitu. Ma bilang sama susternya, kata suster, oke Vera, Olga nggak apa-apa, darahnya sekian, ininya sekian, dijelasin sama dokter kan. Kalau kalau koma kan itu ada di monitor itu terjelas gitu. Olga fine, dia bilang. Oke, udah. Ma tidur lagi, Ma tidur, tapi kok nggak enak ya. Ma bilang sama Bang Billy kita jalan yuk cari makan. Ma bilang, ayo makan tuh Ma sama Bang Billy. Nggak lama kemudian rumah sakit telepon, Vera bisa datang ke rumah sakit, Olga gawat. Itu ada serangan ya? Iya, serangan. Berarti memang begitu kuatnya ikatan batinnya ya. Tapi Ma Vera terakhir dimimpikan oleh almarhum itu kapan dan apa mimpinya kalau masih ingat? Kalau yang kemarin itu sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru tahun baru diajak. Diajak maksud? Ma ikut aku. Tapi Ma tunggu ya. Ma ikut aku tapi Ma tunggu ya. Ma tunggu di situ. Ma bilang kok sama Mama Ruben kemarin. Cuman Ma bilang, ya Allah, emang yang didatengin itu emang orang-orang yang dekat. Waktu adiknya nikah pun datang. Waktu pembuatan masjidnya Olga pun. Jadi Ma taunya dari mimpi. Apa dimimpikannya? Ma suruh masuk ke masjid, dia duduk di depan. Ma masuk ke dalam, aku nunggu di depan. Bertemu saat itu di mimpi? Iya, di mimpi dia bertemu. Jadi waktu Olga punya masjid kan, alhamdulillah memang keluarganya yang buatin semua. Dan dibilang sama orang banyak, Ma sama keluarganya Olga musuhan. Ma bermusuhan sampai detik ini. Dibilang Ma ngambil uang Olga. Ma tuh sama gini, ya Allah, kalau misalkan kayak seperti ini cobaan nggak masalah, cuman jangan dijadikan Ma kambing hitam atas perbuatan orang banyak. Ya ini kemarin sempat viral ya beberapa tahun yang lalu ya, serangan-serangan, kemudian berita-berita yang pastinya Ma Vera juga akan merasa tersudutkan padahal belum ada pembuktiannya sama sekali. Tapi Ma Vera yang namanya fitnah kemudian yang memojokkan, memberikan komentar-komentar negatif itu gimana caranya untuk Ma Vera menanggapinya, menghadapinya itu gimana? Ma diem pada saat itu karena perintah dari orang tua. Ma kan paling takut sama orang tua Ma. Kayak Ma ngajarin aku. Iya. Ma bilang sama Dewi, orang tua nomor 1. Apa yang orang tua omongin harus didengerin. Ya. Harus didengerin. Begitu suami juga bilang diam. Anak Ma pun semua bilang diam. Tapi anak Ma pas kena serangan waktu itu, anak Ma kena mental. Yang pertama, dia masuk rumah sakit, mama Ma juga masuk rumah sakit. Karena berita di luar itu sangat, ibarat kita, anak gue sayang lo gitu, anak gue sayang lo gitu. Kok seperti itu gitu. Cuman Ma pikir itu masa lalu. Namanya juga waktu itu mungkin Ma yakin bahwa segala sesuatunya, setiap proses dalam hidup Ma memang harus seperti itu. Ada alasannya ya? Iya. Tapi sepeninggalnya dari Olga Syaputra ditinggalkan oleh anak tersayang, pasti menganggapnya sebagai anak. Ya, Ma. Kemudian Sedih juga ya, Ma. banyak yang memojokkan juga untuk Ma Vera. Sempat merasa stres, depresi, Iya. terpuruk sekali. Iya. Waktu itu ya. Wah, Ma sangat depresi. Dibilang sama dokter itu Ma anxiety disorder sama depresi tingkat Sampai tinggi. ke psikiater. Iya. Oh iya Ma ada tuh obatnya sampai sekarang Ma minum. Karena memang Ma mengalami sampai sekarang gangguan kecemasan. Anxiety disorder. Anxiety. Jadi Kecemasan, penyakit kecemasan kecemasan mental ya. mental. Sampai Profesor Dede sampai ngomong, Ma sehat. Jadi Ma kayak orang sakit terus bawaannya, badan Ma kayak sakit terus. Jadi kayak Ma ngadepin suasana, ketemu orang banyak itu Ma kayak orang, kok kayak gini ya. Apalagi kalau udah ngeliat orang ngumpul langsung duduk, jantung seperti itu kayak. Ada obat yang dimakan? Ada. Sudah berapa tahun makan obat ini? 2 tahun. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Sehari bisa berapa kali makan obat? Sehari itu Ma harus minum 2 kali. 2 kali. Jadi apa sih kehilangan yang sangat dalam itu
nggak langsung seketika itu, enggak. Kan Dewi tahu sosok emak orang paling kuat. Iya, Dewi kan tahu emak kan. Iya preman banget dulu guys. Iya. Oh kalau ada apa-apa itu di depan, Ma ini nggak pernah nyuruh aku yang macem-macem. Selalu ngajarin aku kebaikan, yang aku kenang ya. Tapi yang namanya manusia ya, sekuat apapun, Iya. Tuhan akan memberikan cobaan. Coba. Pastinya, sekecil apapun permasalahan, menguji kita atas keimanan pastinya. Kalau yang bisa membantu Mak Vera untuk melewati ini semua, siapa? Support system, sosok yang benar-benar ngebantu Waktu Pak. itu Mak lagi berbuat Pasti ada ya? buruk banget. Memang ada. Ada pertama orang tua, adik emak, suami emak, anak emak. Ada Profesor Dede Supriyatna, ada Taufik Saini anak emak. Ada beberapa orang yang benar-benar sama emak itu sayang. Ada Herni, ada Mutia Rizky, Sigit. Sigit itu selalu 16 tahun selalu sama emak. Dewi tahu susah senangnya sama emak. Yang selalu ngebantu. Ada juga yang sampai emak ditinggalin anak-anak emak. Ada aku emak, ada Herni. Itu dia selalu bilang Selalu begitu. bilang. Karena memang kalau kita lihat kan mungkin Sobat Ambiar juga yang mengikuti manajemen artisnya Mak Vera tahulah siapa aja artis-artisnya. Kemudian sekarang juga tahu tinggal siapa gitu ya. Herni yang selalu mendampingi. Herni itu sosoknya Ada Herni, ada Taufik Saini, Bontot. Ini karena mamanya meninggal aja, dia jauh dari emak. Mamanya meninggal kan kena COVID, akhirnya tinggal di Malang. oke. Jadi banyak yang membantu ya. Banyak. Tapi yang benar-benar menjaga sampai sekarang Mbak Herni namanya ya. Ada Herni. Sosoknya seperti apa Mbak Herni itu? Iya. Karena kalau emak sama Olga itu kan selalu kalau ngomong kita satu bintang ya, Aquarius, kita satu bintang. Nah aku juga semua jadi Aquarius, kita ngomongnya Aquarius. Jadi kalau kedekat emang sifatnya sama emak. Sama banget sama emak. Jadi kita kalau misalkan nggak ngelihat tuh nggak sedih, kalau misalkan nih apa yang ada yang punya kita kasih. Apa yang kita nggak bisa bantu pakai apa kita pakai bantu tenaga apa itu yang kayak gitu. Itu yang dilakukan Mbak Herni juga ya. Satu yang aku tahu dari Mak Vera dulu, aku pernah diajakin acara nyanyi sama Mak Vera. Jadi kebetulan dulu Mak Vera masih sama Kak Dewi. Tapi Mak Vera ada beberapa artis dangdut, Ya. baik penyanyi pria, penyanyi wanita, ada duo juga. Kebetulan waktu itu Mak Vera dampingin aku sama duo. Nyanyi, kampanye, muter gitu ya. Aku cuman bawa baju satu, karena aku tahunya satu. Terus besoknya katanya ditambah lagi, so aku mikir, aku nggak bawa baju gini-gini. So aku ngomong, mananya, Rasar bawa baju lagi nggak gini-gini? Nggak ada Mak Vera gini-gini. Aduh gimana Mak Vera gini? Udah tenang, gak usah bingung katanya. Aku nggak tahu Mak Vera itu memang prepare atau apa, tiba-tiba ada kayak sweater tipis gitu, terus gini gitu. Ini pakai ini, muat nggak coba? Ini punya baju itu tuh salah satu penyanyi dangdut pria ya, dikasih ke aku untuk dipakai. Sementara aku udah deg-degan, aduh nggak dapat job satu lagi nih. Tapi Mak Vera kasih, udah gitu di atas panggung itu ya ngejagain artis tuh ya. Padahal aku bukan artisnya Mak Vera, tapi kayak ngejagain kayak punya artisnya dia gitu. Maksudnya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak. Pokoknya perfect deh, Jagain gitu ya. perfect banget gitu menurut aku. Makanya itu yang kita percaya hukum tanam tua ya. Iya, Ketika betul. benar-benar Tabur menjaga, ya tabur tua ya. Ketika benar-benar menjaga gitu ya, pasti nanti pun kita akan ada yang menjaga. Seperti tadi sosoknya Mbak Herni yang benar-benar dekat dengan Mak Vera. Kalau Mbak Herni lagi nonton nih, Mak Vera Ma mau sampein apa Ma? mau bilang apa sama Mbak Herni? Makasih sama Herni, udah ada sama emak, bantuin emak. Saat emak susah, senang, bahagia, selalu sama emak. Emak cuman bisa bilang semuanya. Kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar ini sosok yang selalu mendampingi, menjaga dari Mak Vera, sahabatnya yang bernama Mbak Herni. Silakan masuk Mbak Herni, terima kasih banyak sudah mampir ke pagi-pagi Ambiar. Dan terima kasih juga untuk selalu memberikan support, dukungan untuk Mak Vera. Silakan Mbak Herni. Jadi ini yang namanya Mbak Herni ya? Di saat emak jatuh, waktu film emak berantakan total, dia bilang, emak kan lakuin semua buat anak emak. Di saat Olga nggak ada, orang ibarat kata, emak nih yang harus membawa anak-anak emak menuju kesuksesan. Ya Wi. Mau cariin program apa buat anak-anak emak, supaya anak-anak emak bisa tuh kelihatan di TV walau nggak ada Olga. Iya. Emak buatin film, emak jual rumah, emak jual mobil.
Itu semua emak lakuin buat anak-anak emak. Biar anak-anak emak dipandang orang. Maksudnya niatnya kayak gitu loh. Niat baik, ada yang membantu juga untuk Iya. sesama. Kalau Mbak Herni coba boleh ceritain dong sebagai sahabatnya Mak Vera yang selalu mendampingi di saat suka ataupun juga duka. Kondisi Mak Vera saat itu ketika ditinggal pergi almarhum dan juga ketika begitu banyak sekali komentar-komentar yang memojokkan Mak Vera. Apa yang dilihat dari Mbak Herni sosoknya atau kondisi Mak Vera? Oh, Mak Vera itu orang yang tulus sih kalau menurut aku ya. Pertama kali aku ketemu Mak Vera itu dia benar-benar yang tidak pernah ada negatif ke orang-orang seperti itu. Terus aku juga banyak dibantu sih sama Mak Vera. Kondisinya saat itu seperti apa Mak Vera? Mak Vera pada saat itu banyak bengong sih. Banyak bengong. Iya. Terus banyak sedih ya Ma ya. Pada saat itu pas kejadian sedang COVID juga ya Ma ya. Jadi takut kondisi seperti itu. Kondisinya pasti labil lah kan, Kak ya, lagi kondisinya labil. butuh teman juga, Betul. butuh teman support. Apa yang disampaikan sama Mak Vera, curhatan apa yang benar-benar membuat hati Mbak Herni tergerak gitu untuk selalu mendampingi? Curahan hati Mak Vera. Atau kalimat apa yang Karena disampaikan tentang isi hatinya? Mak Vera itu apa ya, selalu tulus sih ketika dia membantu orang. Dia selalu tulus. Apa adanya Apa lah gitu adanya, ya, iya. Kak. Nggak dibuat-buat Iya, gitu loh. iya, iya. Heeh. Itu yang bikin saya, Mak Vera adalah orang baik. Begitulah namanya sahabatnya selalu mendukung ketika sahabatnya terpuruk dan terkadang sahabat itu tidak harus ada di depan, terlihat di depan. Tidak terlihat berada di belakang juga bukan berarti namanya tidak bersahabat. Karena memberikan doa pun merupakan salah satu bentuk dukungan dari seorang sahabat. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.